Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali di pelajaran tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 4 sampai. Ayo bacalah teks sekolah yang sehat yang ada di buku siswa dengan nyaring, ya. Di pembelajaran 4. Sekolah yang sehat. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat belajar, akan tetapi tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih, tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut sekolah. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Selanjutnya, setelah kalian baca teks sekolah yang sehat, amatilah teks sekolah yang sehat, garis bawahi kalimat menunjukkan masalah, garis bawahi kalimat saran. Nah, kalimat yang menunjukkan masalah yaitu tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. 2. Sekolah yang menunjukkan saran. Ya, sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di beberapa sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Nah, masih banyak saran-saran yang ada di teks sekolah yang sehat. Silakan cari sendiri ya sisanya. Itu masih ada. Aku belajar hidup sehat. Nah, di sini ada gambar, ya, ada gambar yang mencerminkan hidup sehat. Yang pertama, yang paling atas itu yang tengah atas, ya banyak anak itu sedang mengecek kuku yang panjang. Jadi kuku yang panjang itu harus segera dipotong. Kenapa? Karena banyak mengandung penyakit-penyakit, ya. Kalau kuku panjang pasti akan kotor. Kalau kotor pasti di dalamnya itu mengandung penyakit. Kemudian yang di sampingnya itu ada orang sedang membuang sampah ke tong sampah, ya. Sedang membuang sampah ke tong sampah itu mencerminkan kehidupan yang sehat. Kemudian perbandingan yang tong sampah yang 1 dengan yang 3 adalah yang pertama yang berwarna kuning. Tong sampah di bawah tuh ada yang 3 tuh ya. Yang berwarna kuning itu memiliki arti sampah non-organik. Yang kata lain sampah yang non-organik. Sampah yang tidak mudah hancur, tidak mudah busuk ya, tidak mudah busuk. Kemudian yang tengah yang warna hijau sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah yang mudah busuk ya. Kemudian yang merah itu sampah yang berbahaya seperti kaca, baterai dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Kemudian gambar yang samping tidak merokok, samping yang sebelah kanan atas itu gambar rokok disilang, itu artinya tidak merokok. Kemudian berolahraga, ya gambar megang raket berolahraga, kemudian di sampingnya mencuci tangan ya, mencuci tangan. Kemudian ayo membaca hak siswa di sekolah. 1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
2. Menggunakan fasilitas belajar sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atas prestasi yang didapatnya. 4. Mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimilikinya. Memperoleh bimbingan yang optimal dalam membatasi berbagai masalah yang dihadapinya. 6. Mendapatkan perlindungan selama di sekolah. 7. Mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya. Kewajiban siswa di sekolah. 1. Mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. 2. Memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. 3. Hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. 4. Memberikan keterangan izin atau berhalangan atau sakit pada saat tidak masuk sekolah. 5. Mengikuti upacara bendera. 6. Menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah. 7. Tidak diperbolehkan meninggalkan kelas tanpa izin guru. 8. Mengikuti ulangan atau tes yang diadakan sekolah. 9. Menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan. 10. Menjaga penampilan diri dengan rambut rapi, berpakaian sopan. Ayo lakukan berikut ini cara mengisi waktu luang di lingkungan sekolah yang sehat. Nah ini ya, ketika mengisi luang kalian bisa bermain, itu ada bermain tapak gunung ya, kemudian bermain bola, kemudian melompat tali ya, lompat tali. Nah, tunjukkan satu kegiatan yang kamu sukai, tuliskan manfaatnya untuk kesehatanmu. Nah, di tiga kegiatan tadi ya, kita akan menulis kegiatan kemudian manfaatnya. Yang pertama, nama kegiatan sepak bola. Manfaatnya menguatkan otot. 2. Menyehatkan jantung. 3. Mencegah osteoporosis. 4. Mampu menurunkan berat badan. Kemudian kegiatan lompat tali. Manfaatnya meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. 2. Membantu menurunkan berat badan. Kemudian nama kegiatan bermain engklek atau tapak gunung. Ya. Manfaatnya melatih motorik kasar, yaitu melatih keaktifan gerak, melenturkan tubuh. 2. Permainan ini dapat menyehatkan tubuh karena kita dapat melatih pernapasan. Pembelajaran 5, bacalah teks Aku Ingin Senang di Sekolah yang ada di buku siswa dengan nyaring. Aku ingin senang di sekolah. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin teman-teman juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberi saran kepada Udin dan teman-temannya. Berikut saran kepala sekolah. 1. Berteman dengan siapa saja. 2. Saling berbagi. 3. Saling menghormati. 4. Saling membantu dan bekerja sama. 5. Hormat kepada guru dan sayangi teman. 6. Mentaati peraturan sekolah. Udin dan teman-teman mengikuti saran kepala sekolah. Sekarang setiap siswa berteman dengan siapa saja. Siswa selalu berbicara dengan sopan. Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Siswa juga selalu minta maaf jika membuat salah. Udin merasa senang berada di sekolah. Selanjutnya kerjakan latihan berikut. Ya, ayo berlatih. 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks bacaan. 1. Tuliskan salah satu kalimat saran yang terdapat pada teks. Saling berbagi. 2. Apa maksud kalimat saran di atas? Saling berbagi adalah menerima atau memberi segala sesuatu yang penting bagi hidup kita. Ya, manusia sebagai makhluk sosial harus saling berbagi. 3. Tuliskan kalimat saran lainnya. Saling menghormati. Jelaskan maksud saran yang kamu tulis. Ya, saling menghormati. Manusia sebaiknya saling menghormati walaupun memiliki beberapa perbedaan. Ayo berlatih. Di sekolah ini, Nina diajarkan tentang hak dan kewajibannya di sekolah. Apa kamu tahu hak dan kewajibanmu di sekolah? Nah, gambar ini menunjukkan kita harus menjaga kebersihan di sekolah, di lingkungan sekolah ataupun di kelas. Ya, kemudian mendengarkan penjelasan guru saat guru
menjelaskan pembelajaran. Lengkapilah tabel berikut ini. Bapak akan berikan jawaban kewajiban di sekolah dan juga hakku di sekolah. Pertama, kewajiban di sekolah berbicara sopan. Hakku di sekolah berhak didengar saat berbicara. Kemudian mentaati kewajiban di sekolah, mentaati peraturan di sekolah. Hakku di sekolah, siswa berhak barang pribadinya aman. Pembelajaran 6. Bacalah teks yang ada di buku siswa dengan seksama. Nah, guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Ya, selanjutnya kerjakan latihan berikut. Nah, ayo berlatih. Apa yang harus kamu lakukan saat orang berbicara padamu? Yang pertama, yang kita lakukan adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang berbicara, menatap orang yang berbicara. Nah, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu berbicara kepada orang lain? Nah, kebalikannya, kalau tadi saat orang lain berbicara kepada kita. Sekarang kalau kita bicara itu seperti apa? Apa yang kita lakukan? 1. Menatap lawan bicara kita. 2. Suara harus terdengar jelas. 3. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bacalah teks yang ada di buku siswa dengan nyaring. Nah, setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik saat kamu berbicara. Gunakan suara yang lembut dan sopan. Bicara dengan hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan. Ayo berlatih. Jawab pertanyaan berikut. Nah, 1. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud pernyataan tersebut? Jelaskanlah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menatap orang yang berbicara karena dengan itu tandanya kita menghormati orang yang sedang diajak bicara. 2. Akan sangat baik jika kita mendengarkan orang yang berbicara sampai selesai. Mengapa itu disarankan? Jelaskan. Karena dengan itu tandanya kita menghormati orang yang sedang diajak bicara. 3. Berbicara dengan suara lembut dan sopan. Jelaskan maksud saran tersebut. Berbicara dengan lembut dan sopan karena orang akan segan dengan apa yang kita bicarakan. Nah, seperti itu jawabannya ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa berdoa sebelum belajar, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi